Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fitri. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Pengertian biologi. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Apa saja sih yang ada di dalam kehidupan? Di dalam kehidupan terdapat abiotik, yaitu benda mati, dan biotik, benda hidup. Di dalam ilmu biologi, kita juga mempelajari mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis adalah makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya, bakteri, virus, amuba, dan lain-lain. Sedangkan makroskopis adalah makhluk hidup yang bisa dilihat oleh mata, yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan. Cabang-cabang ilmu biologi, yaitu ada botani, zoologi, mikrobiologi, bakteriologi, virologi, entomologi, dan lain-lain. Botani yaitu ilmu yang mempelajari keanekaragaman tumbuhan, zoologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan, mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, bakteriologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri, virologi ilmu yang mempelajari tentang virus, entomologi ilmu yang mempelajari tentang serangga. Sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi, tapi saya hanya ambil contohnya sedikit. Cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan struktur makhluk hidup. Yang pertama ada sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan atau kumpulan dari sel-sel. Morfologi, ilmu yang mempelajari struktur terluar tubuh makhluk hidup. Fisiologi, ilmu yang mempelajari fungsi organ-organ tubuh. Dan anatomi, ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Tingkatan organisasi makhluk hidup. Tingkatan organisasi makhluk hidup itu diawali dengan molekul. Molekul adalah bagian terkecil dari senyawa yang tersusun dari gabungan dua atau lebih atom. Setelah molekul, sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jaringan. Jaringan adalah kelompok sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas tertentu saling berhubungan. Individu. Individu adalah organisme tunggal yang hidup dalam suatu habitat atau ekosistem. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu atau organisme sejenis yang menghuni atau tinggal dalam satu wilayah tertentu atau daerah tertentu yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di daerah tertentu. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bioma. Bioma merupakan tingkatan organisasi yang lebih tinggi dari ekosistem. Bioma adalah wilayah daratan yang terbentuk karena pengaruh iklim, curah hujan, dan garis lintang. Dan biosfer. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, batuan, hidrosfer air, dan atmosfer udara bumi. Biosfer juga dikenal sebagai ekosfer, adalah jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut zona kehidupan di bumi, sistem tertutup dan sebagian besar mengatur diri sendiri.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.